Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini saya akan membahas tentang informasi singkat ya, mengenai macam-macam layanan survei, pengukuran, dan pemetaan. Ada berapa saja? Yuk kita bahas satu persatu ya. Macam-macam layanan survei, pengukuran, dan pemetaan yang terdapat pada Kementerian ATR BPN yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya ya, dalam hal ini di kantor pertanahan, terdiri dari berbagai macam layanan. Yang pertama adalah layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, Sobat ATR BPN, layanan pengukuran dan pemetaan kadastral dilakukan ketika Anda mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah pertama kali ya. Apakah itu permohonan sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, ataupun hak milik wakaf. Nah, layanan tersebut dipastikan dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terlebih dahulu. Nah, layanan ini juga berlaku untuk semua metode penerbitan sertifikat pertama kali, baik metode pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi yang pertama, yang kedua melalui pengakuan ataupun penegasan hak ya, ini ada di daerah Jawa ya dan sekitarnya, serta melalui pemberian atau penetapan hak melalui SK keputusan hak. Jadi dari tanah yang belum memiliki sertifikat, Anda teman-teman semuanya mengajukan penerbitan sertifikatnya, dapat dipastikan terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, yang kedua adalah layanan pengukuran untuk mengetahui luas. Nah, Sobat ATR BPN, layanan ini dilakukan ketika Anda ingin mengetahui suatu luas bidang tanah, baik tanah tersebut sudah bersertifikat ataupun belum ya. Misalnya ketika Anda mau membeli sebidang tanah di mana dalam alas hak atau riwayat perolehan tanah tersebut tertulis luasan ya. Nah, panjangnya sekian meter, lebarnya sekian meter, luas sekian meter. Namun Anda ragu dengan luas yang tertulis dalam alas hak tersebut atau dalam sertifikat. Misalnya sertifikatnya sertifikat lama, sertifikat jadul ya. Nah, Anda dapat mengajukan layanan pengukuran untuk mengetahui luas, existing terkini ya. Mengingat alas hak yang dituangkan dalam misalnya surat keterangan jual beli atau letter C atau girik, luasnya adalah luas yang tidak dilakukan pengukuran kadastral ataupun sertifikat zaman dahulu, di mana saat ini telah terjadi dinamika pembangunan. Nah, luasnya mungkin tereduksi. Nah, Anda dapat mengajukan layanan pengukuran untuk mengetahui luas guys. Nah, karena kenapa? Banyak loh kasus jual beli tanah menjadi ribut ketika luas tanah tidak sesuai dengan alas hak, baik belum bersertifikat ataupun sudah bersertifikat. Nah, dimungkinkan terdapat perbedaan luas yang tertera dalam alas hak ataupun sertifikat tersebut, sehingga Anda dapat menggunakan layanan ini, sehingga ketika Anda melakukan transaksi jual beli, nilai tanahnya sudah tinggi ya, hitungan per meter, Anda
tidak merasa dirugikan. Nah, yang berikutnya adalah layanan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Nah, teman-teman semuanya, layanan ini dilakukan ketika terdapat perubahan data fisik dalam sertifikat tanah, ya. Jadi pengukuran ulang dan pemetaan kadastral itu layanan khusus terhadap bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat karena ada perubahan data fisiknya. Baik perubahan tersebut karena alam, ya, maupun karena perbuatan manusia. Misalnya karena adanya saluran alur sungai yang berbelok-belok dengan sendirinya, ya, karena ada meander sungai yang berubah sehingga mereduksi atau terjadi perubahan data fisik dalam sertifikat, atau karena pelebaran jalan karena ada saluran ataupun perubahan lainnya. Dan ini Anda dapat mengajukan permohonan pengukuran ulang karena azas mutakhir pendaftaran tanah harus senantiasa seiring sejalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Nah, teman-teman semuanya, layanan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan. Nah, itu tentunya harus dipanggil lagi, harus terpenuhi asas kontradiktur delimitasi yang dituangkan dalam berita acara hasil kegiatan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Oke guys, kita lanjut yang ke berikutnya ya, yang nomor 4 ya, adalah layanan pengembalian batas. Nah, ini layanan pengembalian batas dilakukan untuk mengembalikan tanda batas atau patok batas tanah kembali ke data awal sebagaimana pada saat dilakukan pengukuran pertama kali. Jadi layanan ini khusus dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, layanan pengembalian batas memerlukan syarat teknis yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu tersedianya warkah spasial berupa gambar ukur atau fileware, ya, yaitu dokumen atau catatan dari petugas ukur pada waktu melakukan pengukuran pertama kali, ya, yang dituangkan dalam suatu dokumen, ya. Di situ terdapat catatan mengenai jaraknya atau dimensinya, terus titik ikatnya, ya, orientasi arah, terus sudutnya, azimutnya, ya, titik koordinat kalau sudah menggunakan titik koordinat. Nah, kalau zaman dahulu masih manual, ya, biasanya masih menggunakan jarak dan pengikatan. Nah, itu menjadi syarat teknis yang harus dipenuhi. Nah, yang berikutnya, ketika warkah spasial atau gambar ukur tersebut tersedia, ya, namun data yang terdapat di dalamnya sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau tersedia datanya relevan, titik ikatnya masih ada, ya, dimensi jarak-jaraknya juga jelas, titik pengikatan, titik kontrol masih ada di dalam dokumen gambar ukur atau fileware, di lapangan juga ada, masih bisa. Tetapi ketika data yang terkandung di dalam warkah spasial ataupun fileware tersebut sudah tidak relevan lagi digunakan, tentunya pengembalian batas tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena misalnya titik ikatnya sudah tidak ada, ya. Nah, sudah terdapat dinamika pembangunan yang begitu masif sehingga titik ikat yang dulu digunakan sebagai reference dalam penggambaran di lapangan sudah tidak ada karena ada jalan baru, ada pelebaran jalan, pelebaran jembatan. Yang dahulu jembatannya kecil, nah sekarang sudah direvitalisasi, dibangun, diperlebar menjadi jembatan yang lebar, yang jalannya kecil hanya
satu mobil lewat sekarang sudah 2 jalur. Nah, itu yang mempersulit atau tidak bisa dilakukan pengembalian batas, sehingga diarahkan ke pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Nah, teman-teman semuanya, syarat teknis tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR BPN tahun 2020 ya, nomor 24 garing S garis datar 300.UK.01.02 garis miring Romawi 1 garis miring 2020 perihal petunjuk mekanisme pengukuran dalam rangka pengembalian batas bidang tanah. Oke guys, yang selanjutnya adalah layanan survei nilai bidang tanah. Nah, layanan ini dilakukan untuk mengetahui ya nilai tanah. Anda bermohon ke kantor BPN untuk mengetahui berapa sih nilai bidang tanah yang Anda beli atau nilai bidang tanah Anda, di mana layanan tersebut dapat Anda lakukan permohonan dengan mudah ya. Kenapa? Karena di kantor-kantor pertanahan telah memiliki peta zona nilai tanah, dan layanan nilai bidang tanah tersebut ya ini sudah masuk dalam layanan elektronik. Nah, yang berikutnya yaitu layanan survei dan pemetaan tematik. Nah, teman-teman semuanya, layanan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tematik ya, informasi peta tematik dari suatu bidang tanah. Biasanya layanan ini sudah dikerjakan oleh kantor pertanahan dalam bentuk kegiatan, yaitu kegiatan PTPR ya. Oke guys, yang berikutnya adalah layanan pemetaan tematik kawasan skala 1:10.000. Nah, layanan ini juga dapat Anda mohonkan. Cuman setahu saya layanan pemetaan tematik skala 1:10.000 jarang dilakukan permohonan dari pemohon ataupun masyarakat. Yang kedelapan ya, yang berikutnya adalah layanan pemetaan tematik kawasan skala 1:25.000. Nah, yang berikutnya ada 2 layanan yang belum diakomodir by system ya oleh KKP ya. Mudah-mudahan layanan ini segera diakomodir oleh sistem KKP. Apa aja sih layanan yang belum diakomodir? Yang pertama adalah pengukuran bidang yang menjadi objek perkara di pengadilan. Terus yang kedua adalah layanan pengukuran dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Nah, 2 layanan tersebut belum diakomodir ya sampai saat ini. Sampai saat video ini dibuat belum diakomodir oleh Pusdatin dalam KKP. Nah, layanan ini teman-teman semuanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021, di mana di situ dalam pasal 74A dan 74B telah diatur mengenai layanan pengukuran bidang yang menjadi objek perkara di pengadilan maupun layanan pengukuran dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Nah, teman-teman semuanya ya, terima kasih ya. Demikian informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.